Apakah hatimu oke hari ini? Amin. Apakah hatimu sudah bersedia untuk firman-Nya? Amin. Ya. Saya yakin hati Anda sudah dipersiapkan. Mari buka Alkitab Anda. Efesus bab 1. Efesus bab 1. Sudah jumpa, kata amin? Amin. Ya. Ayat yang ke-17. Ulang apa yang saya baca. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar, dan supaya Dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kata amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Saya baca Efesus 1 ayat 17 dalam bahasa Inggris. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you spiritual wisdom and revelation in your growing knowledge of Him. Spiritual wisdom and revelation, wahyu. Oke, jadi roh hikmat dan wahyu. So, roh hikmat adalah spiritual wisdom. Apa itu spiritual wisdom? Bukan hikmat dunia semata-mata. Di dunia ini kita lihat banyak orang seperti berhikmat, tetapi spiritual wisdom adalah hikmat yang benar-benar, yang bukan dari seseorang itu, tetapi dari Roh Kudus. Oke, contoh ya. Contoh. Apabila ingat seorang askar bernama Naaman, masih ingat? Oke, Naaman, dia ada penyakit kulit ya. Dia datang kepada Raja Israel. Dia kata, saya mau disembuhkan. Raja Israel heran dan berkata, Tuhankah dia sehingga dia boleh sembuhkan Naaman? Betul tidak? Nah, sebab bagaimana pandangan seorang raja dengan hikmat dunia? Kalau orang sakit, kita bawa ke hospital, betul tidak? Kalau Naaman sakit, pergi jumpa tabib waktu itu. Kalau dia sakit, jumpalah mana-mana pakar herba, kenapa cari dia? Paham tidak? Nah, tapi Elisha datang kepada raja beritahu, suruhlah Naaman datang kepada saya supaya dia tahu ada nabi Tuhan di kalangan kita. Oke, paham tidak? Jadi penyelesaian masalah Naaman bukan menyelesaikan masalah kulitnya dengan berbagai rawatan supaya kulitnya sembuh. Penyelesaiannya memerlukan spiritual wisdom, hikmat di dalam roh, bukan hikmat hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini memang kita tahu ada hikmat, tetapi tak setanding spiritual wisdom, hikmat roh. Oke? Spiritual wisdom adalah sesuatu yang kau tak lihat,
tapi kau hanya akan tahu bila kau datang kepada Tuhan. Oke, so let's say kalau kita tahu ada problem di hadapan dan kita rasa mampu ke tidak, boleh ke tidak, macam mana ini? Bila ada masalah A, cara penyelesaiannya seharusnya begini. Masalah B, cara penyelesaiannya harusnya begini. Itu yang kita tahu. Jadi kita coba selesaikan. Tetapi bila Anda mau coba selesai satu, datang satu lagi. Selesai satu, datang satu lagi. Kenapa? Karena kau perlu spiritual wisdom, bukan wisdom to solve a problem. Spiritual wisdom ini, contoh ya, seorang janda yang suaminya sudah mati, lalu dia jumpa dengan Elisha, dia kata orang mau pungut hutang, kalau tidak akan ambil anaknya jadi hamba. Oke, so dia sudah pikir banyak cara bagaimana mau bayar hutang, banyak cara bagaimana supaya anaknya tidak diambil jadi hamba. Dia sudah pikir banyak cara bagaimana supaya dia boleh selamat. Apakah dia perlu larikan diri, apakah dia perlu berhutang, apakah dia perlu buat itu, ini dan sebagainya untuk selamat. Tapi bila dia datang kepada Elisha dapat spiritual wisdom. Elisha kata, ambil semua bekas-bekas sebanyak mana yang boleh, tuanglah minyak itu. Alright? Kalau minyak botol seperti ini, tapi semua bekas dalam rumah itu penuh diisi. Kenapa? Karena spiritual wisdom membuka berkat rohani untuk tercurah dalam hidup. So that's why Tuhan kata berdoa setiap hari. Sebab Paulus kata, aku berdoa dan meminta kepada Allah. So spiritual wisdom come to you by prayer. Kata amin. Siapa yang kekurangan doanya, kekurangan hikmat spiritual. Dan every one of us tidak sama. Setiap perkara yang kita lalui tak sama. So kita tak boleh depend dengan orang lain untuk berdoa untuk kita. Paham tidak? We have to come to God in prayer supaya kita dapat spiritual wisdom ini. Oke? Satu case minister ini. Ministry lebih kurang macam kita, international. Kita belum sampai international, tapi sebab mereka punya pun sudah pakai bahasa Inggris sampai begitu tahapnya, oke? Jadi but the work of the Holy Spirit lebih kurang. After mereka pergi healing service, kamu tahu apa jadi? Mereka balik. Setiap orang yang ikut pergi jelajah iman itu, jelajah iman lah sebutlah, mereka ada heart problem. Ada yang sakit jantung, ada yang lemah jantung, ada yang sesak nafas, ada yang tak dapat tidur malam, ada yang sakit hati, ada yang diserang oleh kemarahan, ada yang macam-macam masalah tentang hati. So, satu orang sakit jantung, bagaimana? Pergi hospital. Satu orang tak dapat tidur, bagaimana? Ambil pil tidur. Satu orang masalah ini, pergi. Semua pergi rawatan, tak selesai. Lalu minister ini kata, mari semua ke gereja, kita berkumpul. Dan mereka berdoa, putuskan kes itu, besok semua sembuh. Amin. Can you see something? Ada benda yang kau tak boleh selesai dengan cara fizikal, but you need spiritual wisdom. So there is something in your family, something in your relationship, in your career, in your health, in your financial, everything. There is something yang kita rasa kita mau buat itu, buat ini supaya upgrade, supaya jadi lebih maju. But if you tidak lakukan your spiritual path, you don't have spiritual wisdom, yang kamu kejar itu akan bergoyang. Spiritual wisdom sangat penting
Sehingga kan Rasul Paulus berdoa, Tuhan beritahu, doakan jemaat supaya ada spiritual wisdom. So hari ini kalau kau tak bangun tidur berdoa sebelum turun kerja, kau tidak memiliki spiritual wisdom. Bila kau rushing tempat kerja, kau lupa berdoa. Bila kau ingat kembali, cepat berdoa. Jangan biarkan saja. Sebab kalau tidak, Anda akan seperti orang yang sakit pergi bekerja. Rohmu tidak kuat, rohmu tidak dipenuhi hikmat. Jadi umpama dua perkara ini, mana satu kau dapat bekerja? Waktu kau sakit kepala, sakit perut, sakit kaki, apa-apa sakit lah, waktu itu kau pergi kebun, atau waktu kau sehat kau pergi kebun, mana satu kau dapat kerja? Satu jawabannya luar biasa. So the same thing yang terjadi dalam kehidupan roh kita. Kau turun kerja, kau buat itu, buat ini hari-hari, kau baca Facebook, WhatsApp, apa semua, everything you do. Kamu coba buka Alkitab ini pun, but you know, pray and get your spiritual wisdom. Spiritual wisdom dia tidak dapat waktu kamu beginian. Tuhan, beri saya kekuatan hari ini, haleluya, amin. Bukan. Spiritual wisdom and revelation. Maksudnya hari ini kau dengar suara Tuhan yang boleh membuka perkara baru dalam hidupmu. Perkara baru itu apa? Bagi kita perkara baru adalah begini. Contoh, kalau kau tak pernah pergi ke Bedawan, bila kau pergi ke Bedawan baru, oh begini Bedawan, paham tidak? Kalau kau tak pernah pergi gereja BM Glory, bila kau sampai, oh baru buka minta saya begini BM Glory, betul tidak? Nah, benda yang tak pernah kita lihat, benda yang baru kita lihat, baru kita oh begini BM Glory. Oke? Tapi itu sering kita lakukan di dunia, tetapi in spiritual, perkara baru yang kita dapat adalah kita akan tahu, wah begini rupanya isi hati Tuhan. Oke? So nothing to do dengan apa yang kau lihat, benda yang baru yang kau lihat, apa semua, tidak. Tapi pengetahuanmu akan dia itu semakin mendalam. Kau makin tahu isi hati Tuhan, sehingga kau boleh berkomunikasi dengan Tuhan dalam roh, dan Tuhan akan berikan kau spiritual wisdom dan wahyu. Wahyu ini kita lihat, Yohanes dapat wahyu, dia tulis. Paulus dapat wahyu, dia tulis. Musa dapat wahyu, dia tulis. Itulah jadinya Alkitab. Amin. Nah, jadi kita dapat wahyu, kita dapat tulis untuk hidupmu dan orang di sekelilingmu. Sekarang kalau kau dapat wahyu, wahyu yang kau dapat tuh bukan kau tulis kitab lagi, ya kitab sudah ditulis. Tak relevan. Paham tidak? Jangan tambah atau kurang. Tetapi untuk kau tulis supaya kau lebih tahu isi hati Tuhan. Ini dia punya manual. Contoh kita beli komputer, kita tak tahu pakai, dia ada buku manualnya macam mana mau pakai. So dengan firman ini, rahasia kerajaan Tuhan, isi hati Tuhan akan terbongkar. Maka kita akan dapat spiritual wisdom. Oke? Paham tidak? Nah, satu lagi contoh kalau saya bagi, waktu umat Israel pergi berperang dengan orang Ai, kota Ai itu, AI dalam kitab, bukan AI intelligent, kota Ai itu. Mereka pergi serang, mereka diserang balik. Padahal Tuhan kata serang, saya akan berikan kemenangan kepadamu, begitu Joshua. Tapi mereka serang, mereka kalah, mereka kembali. Lalu bila mereka berkumpul, berbaloikah kalau mereka berkumpul and then mereka kata kita kalah sebab begini, kita harus buat rancangan A, rancangan B salah, rancangan C kita buat D, E, F. Merancang punya rancang, and then bila merancang kata Tuhan tolong ini rancangan saya,
Tadi rancangan E kami sudah tewas, sekarang saya buat rancangan B. Tuhan saya merancang, kau akan pimpin rancangan ini jadi. Suka hati kau saja. You didn't ask spiritual wisdom, tak cukup. Joshua balik kepada Tuhan, cari spiritual wisdom, bukan rancangan baru. Dan Tuhan beritahu, ada orang di antara kamu, rakyatmu, yang simpan harta bahala. Saya kata bahala sebab apa? Sebab mereka pergi serang satu kota, jangan ambil barang mereka, tapi orang ini lihat barang itu cantik lalu disimpan. Jadi Tuhan murka. So Tuhan kata, panggil Akan, laki itu nama Akan, dan keluarganya sekali, letakkan di lembah. Mereka baling dengan batu sampai mati. Habislah orang itu. Dan selepas itu mereka menawan kota Ai. Berbalaikah kalau mereka panggil semua orang bijaksana merancang berperang, dan kata, Tuhan, ini rancangan kami, pimpin kami ya Tuhan. Jangan. You don't know his heart. So everything yang kita mau rancang, we have to get deep revelation. Maksudnya hubungan dengan Tuhan yang intim itu membuatkan hidupmu akan berhasil. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Jadi you see, ada orang kata kita hidup di dunia ini, kita harus benar-benar bekerja, rajin-rajin bekerja supaya hidup kita senang. Kata Liu, benarkah orang yang paling kuat kerja hidupnya senang? Sebab apa? Sebab kerja ada 3 level. 1, kekuatan fisikal. 2, pikiran. 3, spiritual, roh. Paham tidak? Yang pertama, kekuatan kita. Kalau kamu tidak fokus kepada pikiran dan roh, kamu fokus kepada kekuatan, bagaimana kau kerja pun, kerja dengan kuat sekalipun, kau tetap tidak dapat menandingi orang yang pakai otak. That's why CEO dengan bekerja di bawah ada bezanya. Paham tidak? Tapi another level, spiritual. Tidak kira kau CEO kah? Tidak kira kau orang bawah kah? Spiritual level ini adalah tentang hidupmu, bukan kerjamu lagi. Paham tidak? Bukan kerjamu, bukan kau kerja kuat, bukan kau jadi CEO apa, tapi kehidupanmu. Sebab orang jadi CEO pun banyak hidupnya terbetul. Orang yang kuat kerja pun banyak hidupnya terbetul. Tapi if you go to spiritual level, kau kerja apapun, hidupmu diberkati, hidupmu lebih baik, dan hidupmu tahu bagaimana mau hidup damai di dalam Tuhan. Itu namanya spiritual wisdom. So apapun yang kau kerja saat ini, percayalah, bila kau ada spiritual wisdom, kerjamu bukan setakat itu saja. You will upgrade, keep on upgrade yourself to another level. Amin. Tapi kalau kau guna pikiran untuk upgrade yourself, ambil waktu. Apatah lagi kau guna tenagamu untuk upgrade yourself pun ambil waktu. Daud pakai spiritual, dari jaga kambing terus jadi raja Israel. Abraham pakai spiritual, daripada tidak apa-apa, lari dari rumah bapaknya, jadi orang yang lebih kaya dari raja. Joseph tidak ada apa-apa, jadi bantuan, tetapi by spiritual jadi gubernur di Mesir. Nehemia tukang buat air, boleh pimpin umat Israel dan dirikan tembok umat Israel, lalu jadi gubernur di sana. Sebab apa? They all have spiritual wisdom. So this life, satu, boleh pakai tenaga, tetapi that's why di sekolah kata belajar rajin-rajin supaya kita boleh ada tahap yang profesional, pikiran. Tetapi pikiran tahap sampai PhD pun, kalau kau tak ada tahu tentang spiritual, your life still
tidak perubahan. Tuhan masih lihat kau di tahap yang lemah. So you have to come to the spiritual level. Amin. Praise the Lord. Ya, jadi jangan Anda pikir semakin bagus dan besar pangkat orang itu, semakin hidupnya baik. Itu kata dunia. Macam saya sudah jumpa ramai orang, especially waktu saya bisnis dulu, dan paling banyak waktu saya sudah melayani. Baru saya dapat tahu banyak yang dunia lihat mereka berjaya, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita lihat ke depan mereka, kita jadi kasihan. Nah, kalau kita pikir kalau kita di tempat mereka lagi sengsara, ya, semua harta-harta yang ada dengan dia itu cuma mainan mata saja. Di dalamnya, oke. So, saya juga pernah dengar Nabi Joshua kata, kalau kau lihat orang itu seperti mewah dan kaya, sebab kau belum lihat keadaan spiritual dia. Sebab dia pernah pergi jumpa ramai orang kaya, tapi dia tahu lebih baik dia jangan kaya seperti itu dan hidup dengan roh yang seperti itu. Sebab dia kata, if you know how big is the demon inside the house, you don't want to be in the house. Paham tidak? Jadi big house tidak menjamin good spirit. Oke? Tapi kita yang mengenal, we always make sure rumah kita tempat doa, supaya roh Tuhan ada, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh-roh yang tidak baik kita sudah tolak. Amin. Jadi berbahagialah bersama Tuhan saat ini. Tuhan tidak pernah kata ada limitnya kamu rasa bahagia dengan dia. Ada, no limit. Kita saja yang boleh rasa, oh saya tak dapat rasa bahagia hari ini, sebab your own mind, your own emotion. Oleh itu, I pray supaya Tuhan jadikan mata hatimu terang. Amin. Begitu juga kamu lihat Paulus, dia kata apa di sini? Ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Paham katanya? Ia menjadikan mata hatimu terang. Praise the Lord. Haleluya. Nah, kenapa Elisha boleh begitu janda itu? Ambil bekas-bekas tuang minyak. Kenapa? Sebab Elisha ada mata hati yang terang. Dia lihat melalui mata hatinya. Haleluya. So, semua kita boleh upgrade ourselves supaya dengan mata hati kita boleh lihat apa yang kita perlu buat to upgrade ourselves, to upgrade our spiritual knowledge. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi oleh itu kita sampai di sini. Nasihat saya, kalau kamu mau buat kerja, kalau kamu turun kerja, kalau kamu di rumah, kalau kamu mau buat kerja rumah ataupun mau studi sekalipun, mau turun sekolah sekalipun, jangan mulakan dengan hati yang lemah. Mesti dengan mata hati yang terang, supaya engkau dipenuhi oleh spiritual wisdom. Amin. So, everything sebelum mulakan harimu dengan doa. Puji Tuhan. Praise the Lord. Praise the Lord. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang di surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Pada hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan yang Kau putus-putus dalam hidup kami. Kami perlu spiritual wisdom. Kami perlu revelation. Kami perlu wahyu yang Kau turunkan kepada kami, supaya kami tahu arah tuju hidup kami. Kami tahu jawaban yang sebenar dalam hidup kami. Nah, kami tahu arti hidup ini ya Tuhan. Karena hanya orang yang hidup dalam roh dapat menang ke atas dunia dan memiliki tempat di surga. Menang dalam segala hal. Haleluya ya Bapa. Ajar kami supaya kami tidak terlalu bergantung kepada kekuatan fisikal, tidak terlalu bergantung kepada pikiran dan hati kami, tetapi bergantung kepada roh-Mu.
Karena rohmu itu roh hikmat dan pengertian. Rohmu adalah roh yang telah mengalahkan dunia ini. Dan terpujilah namamu ya Bapa. Kami ingin memberi yang terbaik dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.